Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya informasi dengan tema sebuah kebutuhan strategis. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital saat ini, informasi bukan sekedar sekumpulan data, melainkan merupakan aset yang sangat penting. Pengelolaan sumber daya informasi, Information Resource Management atau IRM, yang efektif menjadi kunci keberhasilan organisasi karena mampu mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi kerja, serta membantu organisasi memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya konsep inti manajemen sumber daya informasi. Yang pertama ada information as an asset. Memperlakukan informasi sebagai aset berharga bagi organisasi setara dengan aset keuangan maupun sumber daya manusia. Yang kedua, managerial decision support, yaitu memanfaatkan informasi yang dikelola dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara efektif dan tepat waktu. Yang ketiga, integrate information system, yaitu memastikan integrasi informasi yang lancar di berbagai sistem organisasi agar menghasilkan gambaran yang menyeluruh. Yang keempat, strategi dan manajerial fokus, yaitu peran ganda IRM dalam perencanaan strategis sekaligus pengelolaan operasional sehari-hari. Selanjutnya, menghadapi tantangan utama adalah manajemen sumber daya informasi digital. Di era digital sekarang, manajemen sumber daya informasi menghadapi banyak tantangan yang cukup kompleks dan perlu diperhatikan secara serius. Tantangan ini meliputi masalah etika, kekhawatiran soal privasi, serta dampak globalisasi yang semuanya semakin terasa karena pengembangan teknologi yang sangat cepat. Di sini ada etika informasi, di mana menjaga agar informasi organisasi digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan tidak disalahgunakan. Lalu untuk privasi dan keamanan data, yaitu melindungi data dan informasi penting agar tidak diakses ataupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu untuk globalisasi informasi, yaitu mengelola informasi lintas negara dengan berbagai perbedaan aturan, hukum, dan kebijakan yang berlaku. Kemudian menjunjung tinggi etika informasi. Etika informasi sendiri mengatur bagaimana data digunakan secara benar dan bertanggung jawab di dalam organisasi. Nah, hal ini tuh sangat penting, terutama dalam pengelolaan data sensitif milik karyawan maupun pelanggan, agar tidak disalahgunakan dan tetap menjaga kepercayaan. Penggunaan informasi secara bertanggung jawab, yaitu membantu menciptakan akuntabilitas dan menjaga integritas organisasi. Yang kedua, perlindungan data pribadi, yaitu berperan penting dalam menjaga kepercayaan serta memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pengelolaan data yang transparan, yaitu mendorong keterbukaan dan mengurangi risiko penyalahgunaan informasi. Yang keempat, pencegahan penyalahgunaan informasi, yaitu mencerminkan komitmen organisasi terhadap nilai dan etika yang dianut. Dan yang terakhir yaitu membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu akan meningkatkan reputasi organisasi tersebut serta hubungan yang baik dan para pemangku kepentingan. Nah, tantangan etika sendiri dalam manajemen informasi yaitu sering muncul karena adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan tingkat kesadaran penggunaannya. Banyak masalah sebenarnya bukan disebabkan oleh kelemahan sistem, melainkan oleh perilaku pengguna yang tidak etis seperti membagikan data tanpa izin. Yang pertama yaitu ada penyalahgunaan data. Penggunaan data secara tidak sah untuk kepentingan pribadi atau tujuan tertentu yang merugikan pihak lain. Yang kedua, akses tanpa izin, yaitu masuk atau mengakses informasi tanpa hak atau otorisasi yang semestinya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran, rendahnya pemahaman penggunaan terhadap praktik penggunaan data yang etis dan bertanggung jawab. Yang keempat, ketertinggalan regulasi. Aturan dan regulasi etika yang belum mampu mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Ke slide selanjutnya yaitu memprioritaskan privacy dan perlindungan data. Privacy sendiri bertujuan melindungi hak setiap individu untuk mengontrol informasi pribadinya. Di era digital, di mana pengumpulan dan pemrosesan data dilakukan dalam skala besar,
Risiko kebocoran data menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, perlindungan data yang kuat menjadi hal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya informasi. Yang pertama ada individu, yaitu individu itu memiliki hak penuh atas pribadinya dan berhak mengetahui bagaimana data tersebut digunakan. Yang kedua, ancaman kebocoran dan pencurian data selalu ada sehingga organisasi harus selalu waspada. Yang tiga, serangan siber jadi risiko yang terus berkembang bagi sistem informasi. Dan yang terakhir, isu etika dan hukum digital harus dikelola dengan baik agar penggunaan data tetap bertanggung jawab dan sesuai aturan. Siapa? Lupa. Baik, yang selanjutnya di sini ada mengatasi tantangan privasi dan keamanan datanya. Organisasi yang mengelola data dalam jumlah besar, terutama big data, menghadapi risiko keamanan yang jauh lebih tinggi. Tantangannya bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari perbedaan regulasi di berbagai negara, khususnya organisasi yang beroperasi secara global. Yang pertama ada kebocoran data. Terjadinya penyebaran data tanpa izin yang dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik secara finansial maupun reputasi organisasi. Dan yang kedua ada akses tanpa otorisasi, masuk ke sistem tanpa hak akses yang sah, sehingga dapat merusak integritas dan keamanan data. Yang ketiga ada perbedaan regulasi. Adanya perbedaan aturan privasi di tiap negara membuat organisasi harus lebih cermat agar tetap patuh terhadap hukum yang berlaku. Dan yang keempat, kompleksitas big data. Pengolahan data yang sangat besar dan beragam membutuhkan sistem keamanan dan manajemen yang lebih rumit serta terstruktur. Dan selanjutnya di sini ada langkah perlindungan data yang komprehensif. Untuk menghadapi ancaman terhadap privasi, organisasi perlu mengombinasikan kebijakan yang kuat dengan teknologi keamanan yang canggih. Dengan cara ini, data dapat tetap terlindungi dan hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Ya, ini yang pertama ada enkripsi data. Untuk mengamankan data dengan cara mengacak informasi sehingga tidak bisa dibaca atau diakses lebih oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada kontrol akses sistem, membatasi akses ke sistem informasi berdasarkan peran dan hak akses masing-masing pengguna. Dan yang ketiga ada autentikasi multifaktor, menambahkan beberapa lapisan verifikasi saat login untuk meningkatkan keamanan akun dan sistem. Dan yang keempat ada anonimisasi data, untuk menghilangkan atau menyamarkan identitas pribadi agar data tetap bisa digunakan tanpa melanggar privasi. Dan yang terakhir ada kepatuhan regulasi, mematuhi standar internasional seperti GDPR serta peraturan perlindungan data yang berlaku di tingkat nasional. Dan selanjutnya di sini ada cangkupan global dalam manajemen informasi. Operasional yang sudah bersifat global menuntut sistem informasi yang canggih dan handal yang mampu mengelola data secara cepat, akurat, dan terintegrasi lintas negara, sehingga mendukung kelancaran aktivitas organisasi di seluruh dunia. Yang pertama di sini ada operasional lintas negara, untuk memungkinkan aktivitas bisnis berjalan melampaui batas geografis dan negara. Selanjutnya ada aliran data global untuk mendukung pertukaran informasi secara lancar dan berkesinambungan di seluruh dunia. Dan selanjutnya di sini ada integrasi sistem internasional untuk menyatukan berbagai arsitektur dan sistem IT dari berbagai negara agar dapat bekerja secara selaras. Dan yang terakhir di sini ada kebutuhan informasi real time, memenuhi tuntutan akses dan pemrosesan data secara cepat dan langsung di tingkat global. Dan di sini yang terakhir ada IRM, strategis untuk masa digital. Manajemen sumber daya informasi atau IRM yang efektif merupakan alat strategis yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya pengolahan informasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi kinerja, mengurangi berbagai risiko, dan serta mampu bertahan dan bersaing di tengah persaingan global. Dan di sini ada beberapa
eh, bentuk. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, gunanya untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui aliran informasi yang lebih baik. Dan yang kedua di sini ada tata kelola IT, untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan, akuntabilitas serta pengelolaan sumber daya IT yang efektif dan terkontrol. Dan di sini ada pengelolaan risiko, mengidentifikasi dan menangani ancaman serta celah yang berkaitan dengan informasi sejak dini agar tidak menimbulkan dampak yang besar. Dan selanjutnya di sini ada daya saing global untuk memanfaatkan informasi sebagai aset untuk memperoleh keunggulan dan bersaing di pasar internasional. Dan di sini yang terakhir ada dukungan pengambilan keputusan strategis untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan mengatasi tantangan etika privasi dan globalisasi, organisasi dapat memanfaatkan informasi secara maksimal dan menjadikannya sebagai sumber daya yang bernilai tinggi. Ayo. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.